Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarhu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama dan utama tentu kita sampaikan pujian alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita tidak kuasa menghitungnya. Oleh karena itu mari kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita, dengan kita selalu berusaha dan berupaya mengamalkan semua perintahnya dengan sebaik-baiknya dan menjauhi apa yang dilarangnya dengan sebaik-baiknya pula. InsyaAllah dengan demikian kita akan menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah, disayang oleh Allah, insyaallah fi dunia wal akhirah. Lewat kesempatan ini pula mari kita sampaikan salawat salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita ke jalan Allah, jalan yang lurus, dengan memberikan contoh suri tauladan uswatun hasanah. Kita ikuti agar kita mendapat syafaatnya, khususnya kelak di yaumul qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di dunia ini serba berpasang-pasangan. Allah nyatakan ini dalam surat Az-Zariyat ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar engkau ingat tentang kebesaran Allah. Kita tahu bahwa apa yang Allah ciptakan begitu banyaknya sampai kita tidak kuasa menghitungnya, tapi semuanya serba berpasang-pasangan. Kemudian dalam hidup ini antara pasangan itu harus mempunyai keseimbangan. Oleh karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada kita manusia, kalau ingin hidup ini tenang harus ada keseimbangan antara pasangan-pasangan tersebut. Dalam surat Ar-Rahman ayat 7, 8, 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikan oleh Allah, kemudian Allah membuat suatu keseimbangan. Alla tadghaw fil mizan. Jangan engkau melampaui batas di dalam masalah keseimbangan sehingga merusak. Alla tadghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Berbuatlah adil dalam menjaga keseimbangan, jangan engkau mengurangi keseimbangan itu. Hadirin yang berbahagia, seimbang bukan berarti harus sama. Andai kata kita menimbang, di sebelah ada jeruk 10 buah, kemudian di tangan timbangan yang satu hanya 1 buah besi, 1 dengan 10, tapi seimbang sehingga timbangan itu tenang, tidak goyang. Ini arti keseimbangan. Tetapi manakala tidak ada keseimbangan, jeruknya 10, yang sebelah tidak ada besinya, maka akan tumpah dan terjadi kegoncangan dalam hidup ini. 10 aspek kehidupan ada keseimbangan-keseimbangan. Kalau kita pandai menjaga keseimbangan, insya Allah akan terdapat ketenangan hidup, baik secara pribadi
dalam keluarga, di masyarakat, bahkan di negara ini sekalipun sangat-sangat diperlukan adanya keseimbangan dari pasangan-pasangan yang sudah Allah ciptakan. Dalam keluarga misalnya harus ada keseimbangan antara suami dan istri, baik dalam hak maupun kewajiban. Kalau antara suami istri masing-masing bisa menjaga hak dan kewajibannya seimbang sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tenang kehidupan dalam keluarga itu. Tapi kalau tidak ada keseimbangan antara suami dan istri, kadang-kadang salah satunya mengambil peran dari pasangannya yang lain, apalagi tukar peran sehingga tidak terjadi keseimbangan, maka terjadi dalam keluarga itu kehidupan yang tidak tenang, bahkan tidak sedikit yang kemudian terjadi broken home. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, mari kita coba diri kita masing-masing di dalam menjaga keseimbangan. Satu saja yang akan kita bahas, bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Allah pasangkan dunia dengan akhirat. Bagaimana keseimbangannya? Ada orang yang lebih mementingkan dunia, bahkan meninggalkan akhirat sama sekali. Ada orang yang mementingkan akhirat sampai hampir-hampir tidak mengurusi dunianya. Kemudian bagaimana yang terbaik? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, "Laisa khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a. Fa innad dunya balagun ilal akhirah wala takunu kallan fid dunya. Wala takunu kallan 'alan nasi fid dunya." Bukankah orang yang terbaik itu adalah orang yang meninggalkan dunia untuk mengejar akhiratnya semata-mata, atau orang yang meninggalkan akhirat hanya mengejar dunia semata-mata, tapi hatta minhuma jami'a, kata yusiba minhuma jami'a. Orang yang terbaik adalah yang dua-duanya mengambil urusan dunia dan juga mengambil urusan akhirat. Tapi ingat, fa innad dunya balagun ilal akhirah, bahwa dunia ini hanya sekedar jalan untuk menyampaikan kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Wala takunu kalan 'alan nasi, dan selama kita hidup di dunia jangan menjadi beban orang lain. Artinya walaupun tujuan kita ini akhirat, tapi jangan melupakan dunia kita. Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan dunia ini untuk kita, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Innad dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah." Memang dunia ini aku ciptakan untuk engkau wahai manusia, tapi kamu manusia aku ciptakan untuk akhirat. Wa innakum khuliqtum lil akhirah. Ini artinya apa? Artinya bahwa semua apapun yang kita kerjakan, aktivitas di dunia ini, niatkan untuk akhirat. Nanti insya Allah dunianya pasti akan dapat. Orientasinya harus akhirat. Lebih tegas lagi Allah nyatakan dalam surat Al-Qasas 77. Apa yang Allah sediakan di dunia ini semuanya suruh dicari untuk kebahagiaan negeri akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah semua karunia yang sudah Allah sediakan di dunia ini, cari silakan untuk kebahagiaan negeri akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasib kamu ketika masih di dunia. Artinya apa? Artinya bahwa kita mencari dunia ini hanya sekedar untuk bekal, kita menuju kepada akhirat. Utamakan akhirat baru dunia. Kemudian bagaimana perbandingannya? Tadi saya katakan keseimbangan bukan berarti harus 50-50. Bukan berarti harus 50-50. Tadi saya berikan contoh, di sebelah jeruk 10 buah atau 10 biji, sebelahnya hanya besi 1 biji, tapi seimbang sehingga tenang. Tapi ketika tidak seimbang, maka akan goncang, bahkan bisa juga berantakan. Demikian juga dalam hidup ini. Kemudian bagaimana keseimbangan antara dunia akhirat? Bukan 50-50, tidak. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda yang artinya,
bahwa perumpamaan dunia dengan akhirat diumpamakan oleh Rasulullah seperti orang yang mencelupkan jarinya ke laut, maka kemudian jari ini akan terbahasai oleh air laut. Kemudian kalau diangkat, jari itu akan basah terkena air laut. Dan itulah dunia. Hanya sebanyak air laut yang membasahi jari kita, sedangkan lautnya itu sendiri adalah akhirat. Berarti sangat jauh sekali perbandingannya antara dunia dan akhirat. Keseimbangannya sangat jauh. Oleh karena itu mari utamakan, niatkan semuanya untuk akhirat. Bagaimana kita bisa membuat bahwa kita kerja tujuannya untuk akhirat, kita mencari uang untuk kebahagiaan negeri akhirat. Bahkan yang kerja di sawah, mencangkul, menanam, tapi tujuannya untuk di akhirat. Seorang istri yang kemudian mengerjakan pekerjaan rumah, tapi bagaimana supaya pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang bertujuan ke akhirat. Inilah yang perlu kita hayati dan kita renungkan. Selama ini kita terlalu mengutamakan urusan dunia. Padahal kalau kita lihat sejenak, kemarin kita peringati Idul Adha. Seorang sosok tokoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang oleh Allah dijadikan imam seluruh manusia dan sekaligus sebagai nabi kesayangan Allah, Khalilullah. Kenapa? Ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila?" Wahai Ibrahim, kenapa engkau bisa menjadi nabi yang disayangi oleh Allah, menjadi kesayangan Allah? Ternyata beliau menyatakan bithalathati asya, karena cuma 3 hal. Yang pertama apa? Ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Karena dalam hidup ini saya selalu mengutamakan urusan Allah. Urusan Allah selalu saya dahulukan, saya nomor satukan, saya utamakan. Baru urusan yang lain-lain yang sifatnya dunia. Inilah ternyata rahasianya. Keseimbangan antara dunia akhirat. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, maka akhirat yang menjadi tujuan. Orientasi apapun yang kita kerjakan akhirat. Ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Saya selalu mengutamakan urusan Allah lebih dahulu daripada urusan yang lain. Padahal kita dalam hidup ini, dalam satu waktu ada mungkin beberapa kegiatan yang harus diselesaikan. Kadang-kadang kita bingung memilih. Pada hari jam yang sama pas giliran mengaji di majelis talim, tapi pas giliran waktu dan jam yang sama disuruh oleh bos untuk lembur pekerjaan. Pada jam yang sama juga harus mengantar istri untuk arisan keluarga. Mana yang kita dahulukan? Mohon maaf, kebanyakan tentu yang sifatnya dunia yang diutamakan. Kalau ada memilih waktu pas pengajian, pas ada perintah lembur dari bos, kebanyakan mohon maaf yang dipilih tentu untuk lembur dahulu. Ngajinya yang dikebelakangkan. Bagaimana keseimbangan dunia akhiratnya? Bagaimana akan menjadi orang yang disayang oleh Allah, menjadi Khalilullah seperti Nabi Allah Ibrahim? Kalau kita tidak pandai mengutamakan akhirat lebih dahulu baru urusan dunia. Ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Inilah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sekali lagi, seimbang bukan berarti harus sama. Bukan 50-50, tapi seimbang adalah sama. Walaupun jumlahnya jauh berbeda, tapi seimbang sehingga ada ketenangan. Kita lihat bagaimana keseimbangan dalam hidup, dalam lingkungan. Orang yang menebang pohon tanpa batas, tanpa menanam. Padahal pasangannya menebang adalah menanam. Orang hanya menebang tanpa menanam. Akhirnya apa yang terjadi? Kehidupan kacau. Karena ada terjadi tanah longsor, terjadi banjir. Karena apa? Tidak ada keseimbangan dalam lingkungan hidup. Sementara menebang tidak pakai batas dan tidak ada penanaman lagi. Inilah contoh dalam kehidupan yang tidak ada keseimbangan. Belum lagi kalau kita bicara keseimbangan antara dunia dan antara jasmani dan rohani dalam diri kita. Pasangannya jasmani adalah rohani. Bagaimana menjaga keseimbangan jasmani dan rohani? Kenyataannya orang jauh lebih mengutamakan jasmani daripada rohaninya.
Padahal Allah lebih mengutamakan rohani daripada jasmani. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah menilai kita bukan dari penampilan lahiriah jasmani kita, tapi Allah menilai dari sisi hati atau rohani kita. Tapi mana yang kita dahulukan? Jasmani dulu. Inilah berarti tidak ada keseimbangan. Padahal Allah mengutamakan rohani. Ini tugas kita, menjaga keseimbangan yang ada dalam diri kita saja masih belum pas. Bagaimana menjaga keseimbangan dunia dan akhirat supaya tenang dalam hidup ini? Bagaimana menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani kita agar tenang dalam hidup ini? Bagaimana menjaga keseimbangan antara urusan pribadi dan urusan sosial? Orang lebih mengutamakan urusan pribadi, padahal harusnya utamakan urusan sosial. Itulah keseimbangannya. Hadirin yang berbahagia, tidak mungkin akan kita berikan contoh semua dalam lini kehidupan ini, tapi dengan beberapa contoh ini mudah-mudahan sudah bisa menjadi pelajaran buat kita. Bahwa ternyata kalau kita ingin hidup ini tenang, harus ada keseimbangan dalam segala aspek. Baik dalam keluarga, secara pribadi sekalipun tadi saya katakan, bagaimana menjaga keseimbangan diri kita antara jasmani dan rohani kita. Bagaimana menjaga keseimbangan antara hubungan pribadi dan sosial kita. Bagaimana menjaga kehidupan dunia dan ukhrawi kita. Belum lagi dalam lingkungan yang lebih luas lagi dalam negara. Bagaimana hendaknya keseimbangan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Di mana tidak harus lebih dominan. Masing-masing punya porsi yang harus seimbang. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan khutbah siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal